Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Andri, sehat ya? Alhamdulillah Pak Majid sehat. Pak Majid sendiri gimana? Sehat juga? Ya Alhamdulillah ini lagi Alhamdulillah. berbahagia Iya, juga ini. iya. Selamat sore Bu Dian. Selamat sore Pak Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gunung Lawu masih ini ya, masih udaranya Sejuk. sejuk ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Ya, baik Pak Hendri dan Bu Dian, sore ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Nah, nanti saya sebagai observer, kemudian Pak Andri sebagai coach, dan Bu Dian sebagai coachee. Nah, sebelum kita melakukan praktek coaching ini, saya ingin bertanya beberapa hal kepada Pak Andri ya, mengenai proses coaching nanti yang akan dilakukan. Nah, Oke, Pak silakan Pak Andri Majid. nanti, ya, Pak Andri nanti di proses coaching nanti untuk penilaian ya yang akan dilakukan yaitu terutama merujuk pada praktek coaching dengan alur tirta gitu ya. Jadi nanti Ya, betul Pak. akan ya ada proses identifikasi mengenai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi nanti proses penilaiannya merujuk pada itu. Nah, Pak Andri untuk proses coaching nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Andri sebagai seorang coach? Sebagai seorang coach Pak ya, yang mungkin yang nanti perlu saya tingkatkan yaitu tentang kompetensi bertanya dengan bobot yang baik, dengan yang berbobot, pertanyaan yang berbobot istilahnya. Karena selama ini saya melakukan coaching sepertinya coach saya itu masih, kalau menjawab pertanyaan saya masih ada kebimbangan itu Pak Abdul Majid. Oh, iya. Berarti dari tiga kompetensi itu Pak Andri merujuknya pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu ya. Iya betul Pak Majid. Baik, dari kompetensi yang secara spesifik sudah ditentukan oleh Pak Andri yaitu mengajukan pertanyaan berbobot itu. Nah, nanti dalam proses itu indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan itu yang ingin dicapai itu apa itu Pak Andri? Terkait indikator ketercapaian untuk pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu. Menurut saya Pak, jadi kalau penilaian yang kaitannya dengan kompetensi yang ingin saya capai, ketika coach nanti bisa menjawab pertanyaan yang saya tanyakan dan bisa mengungkapkan ide-ide sendiri dari coach itu, mungkin saya anggap itu bagi saya sudah berhasil Pak. Oke, berarti ada dua indikator ya, coachingnya bisa menjawab, kemudian bisa menyampaikan ide-ide yang baru atau ide kreatif gitu ya. Ya betul Pak Majid. Baik, terima kasih Pak Andri atas konfirmasinya. Nanti di proses itu akan kita lihat pengembangan kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Andri dan juga indikator-indikator ketercapaian gitu ya. Baik, selanjutnya kami silahkan Pak Andri sebagai coach dan Budian sebagai coachee untuk mempraktekkan eh, coaching ya. Coaching berdua, nanti saya akan mengamati proses itu. Oke, saya silahkan Pak Andri. Oke. Terima kasih Pak Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Henry. Ya, selamat sore. Bagaimana Budian kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Henry juga sehat nggih? Sehat? Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Iya. Ini Bu, saya mau tanya ini. Ini untuk mungkin tadi pagi mungkin Ibu bisa menceritakan kondisi pembelajaran Ibu di kelas itu seperti apa, Bu? Nggih. Pagi ini saya kan ada pembelajaran praktek Pak ya. Praktek produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12 kuliner. Nah, kebetulan tadi itu kan setelah anak-anak itu memproduksi gitu Pak. Memproduksi apa namanya produk ya. Kawan hari ini kan temanya itu sesuai dengan apa yang disukai anak-anak. Jadi berdiferensiasi gitu.
Nah, kemudian setelah produksi sudah sukses, kemudian pengemasan, kemudian anak-anak juga diharapkan bisa memasarkan produk-produknya dengan berbagai keterampilan promosi seperti itu. Kemudian permasalahan yang saya hadapi itu ada beberapa anak ini yang belum bisa memasarkan secara maksimal gitu. Jadi ada produk yang tidak terjual sehingga anak-anak tersebut tidak bisa mendapatkan laba sesuai dengan harapan gitu Pak. Jadi lebih ke ada kompetensi anak-anak yang kurang maksimal ketika pemasaran gitu Pak. Oh gitu. Jadi tadi Ibu mengadakan kegiatan praktek Bu ya, Iya, sekaligus anak-anak diajarkan apa memproduksi, kemudian sekaligus memasarkan. iya Ya, memasarkan jadi gitu. tadi Ibu nyeritakan ada kendala di pemasarannya Bu ya. Iya betul. Oke. Eh, mungkin permasalahannya yang menyebabkan apa Bu? Ini kalau permasalahannya itu kalau saya identifikasi itu anak-anak kurang pede Pak ini Pak. Kurang pede, agak malu-malu gitu loh. Ketika Oh mau masih malu ya ya. pemasaran itu masih malu, belum percaya diri, kemudian apa namanya mau menawarkan tuh rasanya itu ya malu apa ya gengsi apa gimana ya anak sekarang. Tapi ada ya Oh iya banyak iya. anak kebanyakan tuh ya masih pede aja. Kalau yang beberapa anak itu memang kayaknya masih malu-malu gitu Pak. Jadi Oh, masih iya malu-malu. masih malu-malu gitu. Oke, baiklah Bu. Mungkin Bu dari nanti kita berdiskusi ya, Ya. berdiskusi mungkin yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini itu seperti apa, Bu? Ya. Harapannya saya bisa menemukan ini Pak teknik-teknik untuk membangkitkan motivasi anak-anak yang malu tadi biar juga bisa seperti teman-temannya ketika memasarkan produknya sehingga mereka juga bisa mendapatkan laba seperti teman-teman yang lain gitu. Harapannya saya Oh, bisa gitu. menemukan cara gitu Pak. Menemukan cara supaya apa ya hasil produk dari anak-anak tadi bisa Bisa dipasarkan Bu dipasarkan ya. dengan baik dengan kayak teman-temannya itu. Oke. Kira-kira dalam waktu dekat apa yang Ibu lakukan untuk supaya anak-anak tadi biar tadi kan alasannya kurang pede ya. Lah Iya. untuk menumbuhkan percaya diri ke anak itu apa yang Ibu lakukan dalam waktu dekat itu? Iya. Em, Sepertinya kalau dalam waktu dekat ini saya akan istilahnya mendekati anak dulu. Saya mau ajak bicara dulu, saya gali dulu maksudnya ada apa dia sebenarnya, saya konfirmasi apakah benar dia itu malu atau dia ini gengsi semacamnya itu Pak. Kalau memang iya berarti saya akan menentukan langkah selanjutnya. Saya beri pemahaman berarti gitu Pak ya. Jadi saya dekati dulu anak-anak itu, kemudian saya berikan pemahaman bahwa zaman sekarang ini produksi saja tidak cukup. Siapa yang akan memasar kalau bukan kita gitu Pak ya. Jadi walaupun nanti melalui wadah promosi yang sudah bagus, tapi kalau anaknya tidak mempunyai jiwa pemasaran yang bagus ya tetap sama aja. Jadi mungkin saya akan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa pemasaran itu sangat penting selain memproduksi gitu. Produksi aja itu tidak cukup, jadi harus dijual juga biar nanti dapatkan untung di situ, paling minimal balik modal gitu. Itu mungkin itu ya, baru itu ya. Kemudian setelah saya dekati, kemudian memberikan pemahaman, kemudian apa Pak ya, mungkin diberi teknik-teknik cara menjual gitu, menjual produk gitu. Mungkin anak juga nggak paham bagaimana tuh teknik menjual gitu, teknik menjual produk itu seperti apa. Mungkin saya ajak melihat film-film apa video-video tentang pemasaran seperti itu mungkin Pak ya. Oke, ya Bu Dian. Tadi kan Bu Dian yang pertama kan melakukan dengan cara pendekatan ya ke Ya, anak-anak supaya anak percaya diri dan mungkin melihat di YouTube bagaimana cara pemasarannya, bagaimana ya, kemasannya supaya konsumen tertarik. Mungkin ada ide-ide dari Bu Dian mungkin ya. agar produk dari anak itu laku terjual gitu. Mungkin ada ide yang lain Bu selain tadi melalui pendekatan, mungkin kemasan itu dibuat semenarik mungkin. Mungkin ada cara lain Bu supaya pemasaran itu bisa dikenal oleh selain yang ada di lingkungan sekolah itu. Iya. Ya, kami juga ini Pak, menerapkan online shop gitu ya. Jadi anak-anak ini di awal saya sudah minta membuat
media sosial mereka untuk berjualan produk mereka gitu lah. Mungkin kayaknya anak ini belum aktif gitu media sosialnya. Kalau yang lain tuh sudah membuat media sosialnya menjadi online shop mereka, misalnya Instagram dan TikTok gitulah. Yang ini kayaknya memang belum maksimal. Jadi anaknya karena malu ini jadi kayaknya terkungkung gitu. Jadi mungkin nanti saya ini Pak, saya minta bimbingan teman-temannya. Kan kadang kalau mungkin saya kasih panduan juga, nanti mungkin dengan melihat punya temennya beberapa itu mungkin jadi lebih mempunyai wawasan gitu, mungkin gitu Pak. Jadi lebih saya istilahnya pendekatan kembali ke anak ini, karena beberapa kan tugas pertama memang membuat online shop itulah, saya melihat memang ini kurang maksimal gitu. Mungkin dia idenya ya masih belum maksimal gitu ketika melihat online shop saya kok masih begini aja gitu. Jadi mungkin kurang semangat jadinya gitu Pak. Mungkin itu saya ajak teman-temannya sebaya untuk istilahnya memberikan gambaran punya mereka biar melihat gitu Pak. Oke, menarik Bu, ini sangat menarik. Ternyata menurut Bu Dian yang dijelaskan sebetulnya anak-anak itu sudah juga memasarkan lewat media online ya. Sebetulnya itu merupakan cara yang bisa ditempuh anak-anak itu Bu. Mungkin tinggal pengembangannya aja Bu, pengemasan mungkin betul yang Bu Dian katakan tadi, dengan kolaborasi lah itu sungguh luar biasa. Coba Bu, mungkin Ibu kira-kira yang bisa diajak kolaborasi dengan anak-anak untuk mengelola toko online-nya tadi itu dengan mungkin ada rencana kerjasama dengan siapa gitu, dengan pihak luar atau pihak? Iya Pak. Ya betul. Jadi mungkin butuh penguatan kembali Pak ya, butuh penguatan kembali ketika anak-anak yang masih buntu idenya ini mungkin belum bisa beri gambaran. Ini selain anak-anak sendiri atau teman-temannya sendiri, mungkin saya bisa mengajak beberapa ke anak ini kemana tuh, ke toko-toko maksudnya ke restoran atau kafe yang sudah punya online shop. Mungkin saya ajak ke sana, kemudian saya kasihkan istilahnya ke pemiliknya gitu, biar anak-anak dikasih wawasan gitu. Oh ternyata bukti nyatanya itu ada loh gitu Pak. Mungkin dia lebih percaya diri gitu Pak mungkin. Jadi itu Pak mungkin ya, terima kasih. Berarti butuh istilahnya narasumber Pak ya, narasumber asli gitu ketika anak-anak yang buntu ide ini biar bisa melihat yang lebih nyata gitu. Iya. Ya Bu Dian, mungkin Bu Dian dari beberapa gagasan ide tadi untuk mengembangkan istilahnya pengembangan supaya produk bisa terjual luas, itu di antara dari beberapa tadi itu kira-kira kekuatan mana yang menjadi kekuatan dari sekolah dan anak itu sendiri supaya nanti permasalahan tentang pemasaran produksi ini bisa terselesaikan? Oke. Yang jelas yang pertama pendekatan dulu Pak. Saya harus mendekati anak-anak dulu biar tahu lebih jelas permasalahannya gitu Pak ya. Itu kemudian memberi pemahaman dan juga nanti ke narasumber asli ini Pak. Jadi biar dia itu benar-benar lebih memahami ternyata online shop beneran tuh bisa ada gitu Pak. Kalau mungkin dari teman-temannya kan masih dalam skala kecil-kecil semua gitu. Jadi perlu saya ajak ke yang lebih besar gitu, mungkin di daerah kami. Kalau yang Shopee itu jelas besar, cuman kan anak nggak bisa menggali informasi dari pemilik Shopee. Kalau yang di rumah makan atau kafe-kafe terdekat yang sudah berjualan online itu mungkin nanti anak-anak akan lebih memahaminya gitu. Oke, sangat luar biasa Bu ya. Sebetulnya ide-idenya dari apa yang Ibu jelaskan tadi sungguh luar biasa. Yang mungkin gini Bu, yang mungkin dalam waktu dekat ini dari strategi yang yang Ibu Budian sampaikan tadi, kira-kira yang akan dilakukan terlebih dahulu itu yang mana Bu? Dalam waktu yang jelas ini pendekatan ini Pak, ini bisa jadi saya terapkan ketika nanti di besok Senin Pak. Besok Senin kan pelajaran saya PKK ini khusus untuk bimbingan anak-anak ini saya akan dekati. Di samping yang lain itu bisa mengelola toko online-nya gitu Pak ya. Ini anak ini yang akan saya dekati, kemudian sekaligus memberikan pemahaman. Dan nanti mungkin kan saya 8 jam Pak itu Pak ya, 8 jam. Mungkin nanti di jam ke 5 itu saya bisa outing kelas Pak, outing kelas ke rumah makan. Jadi nanti mungkin hari
Mungkin besok saya bisa menghubungi toko atau kafe yang saya tuju itu. Saya ada punya teman gitu Pak yang buka kafe, nanti saya coba untuk menghubunginya biar membantu anak-anak. Jadi ketika jam kelima nanti saya ajak anak-anak outing class ke sana gitu Pak. Oke. Jadi dalam waktu dekat ini melakukan pendekatan dan juga kerjasama dengan all shops yang terdekat Bu ya. Iya, Untuk kira-kira Bu ukurannya nanti apa ya yang Ibu harapkan nanti untuk ukurannya bahwa ini tercapai tidak itu apa Bu ya. kira-kira? Ukurannya 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 ini mungkin Pak, ketika nanti anak-anak yang ini yang kurang maksimal ini dia sudah mampu memasarkan produknya dan nanti produknya laku terjual kemudian laba seperti temannya gitu. Selama itu belum bisa berarti anak ini belum berani berkomunikasi seperti itu. Nanti akan saya tekankan di sana ke teman saya yang punya kafe itu untuk mengajari anak untuk komunikasi dan sebagainya. Oke, sangat luar biasa Bu. Dan sekarang mungkin tinggal kira-kira yang membantu kira keberhasilan dari rencana Ibu nanti seperti apa? Siapa maksud saya ya, siapa yang ya. membantu komitmen agar tujuan Ibu tercapai? Yang menjadi personal yang bisa bantu saya Pak ya, itu bisa jadi yang pertama itu anak-anak teman-temannya, anak-anak yang lain gitu Pak ya, teman sebayanya itu nanti biar ikut membantu pertama. Kemudian yang kedua ini tadi pemilik toko atau kafe yang akan kami tuju sebagai narasumber dari luar itu Pak, seperti itu. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan, yang Ibu capai dengan produk-produk dari siswa bisa terjual. Tentunya nanti pasti jika rencana Ibu berhasil, kedepannya tentunya kan ada tindak lanjut Bu ya. Tindak lanjut dari tidak hanya sekedar menjual produk, mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu dikembangkan dari anak-anak gitu Bu ya. Iya, betul Pak. Nanti kemungkinan setelah 1 minggu itu kan proses anak-anak untuk memperbaiki media sosialnya Pak ya, setelah bertemu dengan narasumber asli itu. Kemudian pertemuan selanjutnya ketika praktek, anak-anak juga akan mempraktekkan lagi memproduksi sampai menjual. Dari situ nanti akan lihat kita evaluasi. Mungkin setelah itu dalam nanti konsultasi lagi dengan Bapak. Bisa mengevaluasi kelanjutannya gimana gitu Pak ya, apa yang kurang lagi gitu mungkin. Oh, kalau saya terbuka Bu, nanti setiap saat Ibu ngajak bicara dengan saya, nanti pasti saya sangat senang. Saya juga sangat senang bisa saling bertukar pikiran nanti. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan nanti membawa kebaikan bagi sekolah Ibu terutama. Dan juga mencapai tujuan yang diharapkan Ibu. Mungkin itu Bu, karena waktunya terbatas. Terima kasih Pak, terima kasih sekali ini, tercerahkan sekali ini saya. Sama-sama Bu Dian. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Pak Majid. Wah, ini praktik coaching yang luar biasa ini, Pak Andri sebagai coach dan Bu Dian sebagai coach gitu ya. Baik, dari proses tadi, dari indikator penilaian secara keseluruhan luar biasa ya. Tadi di proses itu sudah ada tujuan yang ingin dicapai dari proses coaching itu. Kemudian ada identifikasi kekuatan-kekuatan yang mendukung pelaksanaan dari solusi yang akan diterapkan gitu ya. Termasuk ada rencana aksi gitu ya. Langsung gerak cepat ini Bu Dian ya. Besok langsung diajak untuk outing kelas gitu ya. Outing kelas ya. Termasuk ada tanggung jawab untuk melaksanakan ya. Dan itu sudah secara garis besar dari indikator penilaian proses coaching berdasarkan alur Tirta itu sudah dilaksanakan dengan cukup baik gitu ya. Nah, selanjutnya saya ingin konfirmasi ya kepada Pak Andri sebagai coach gitu ya. Nah, dari proses coaching tadi di awal Pak Andri kan kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah, dari proses coaching tadi
terlihatnya indikator itu tercapai itu pada saat apa itu Pak Andri? Ketika Pak Andri untuk apa kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dalam proses coaching tadi, mungkin saya mengajukan pertanyaan kepada Budian itu strategi apa untuk mengatasi masalah yang dihadapi siswa-siswa Budian mengenai pemasaran tadi. Jadi Budian tadi menjelaskan bahwa permasalahannya itu adalah anak-anak kurang pede, sehingga Budian tadi menyampaikan untuk bagaimana caranya untuk menumbuhkan percaya diri siswa itu sendiri, sehingga nanti kalau ketika anak-anak itu sudah percaya diri, sehingga cara berkomunikasinya untuk memasarkan produk saya kira nanti akan berpengaruh. Itu Pak Majid. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri. Ya, dari yang disampaikan Pak Andri memang ini ya sesuai dengan hasil observasi saya ya, ketika tadi mengajukan pertanyaan berbobot tadi, kemudian Budian menyampaikan terkait rencana-rencana aksi yang akan dilakukan, termasuk ide-idenya gitu ya. Di antaranya kemudian akan ini ya memaksimalkan online shop gitu ya. Kemudian bekerja sama dengan kafe atau rumah makan yang sudah menerapkan, yang memiliki online shop gitu, termasuk melakukan identifikasi kekuatan dalam diri anak. Nah, ini menggambarkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, dari sini kemudian Pak Andri, dari yang sudah berjalan dengan baik ini, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini kan sudah cukup baik gitu ya. Nah, untuk proses coaching berikutnya itu kompetensi apa lagi ini yang ingin dikembangkan oleh Pak Andri? Mungkin Pak, pendengar aktif ya. Kadang-kadang kita itu sulit ya berkonsentrasi menjadi pendengar aktif. Kadang-kadang kita malah memberi semacam solusi kadang-kadang. Seharusnya kan solusi itu dari coach itu sendiri ya. Mungkin karena kurang konsentrasi mungkin ketika kita menjadi coach, sehingga tidak sengaja kita itu malah yang memberikan solusi, bukan dari coachnya itu. Itu Pak Majid. Oke, baik. Berarti nanti untuk kompetensi yang ingin dikembangkan lagi adalah terkait dengan mendengarkan aktif gitu ya. Karena aktif nanti mendapatkan mampu menangkap kata-kata kunci dari coaching gitu ya. Ya, betul. Baik. Luar biasa saya ini Pak Andri dan Budian, proses coaching ini yang luar biasa yang telah membantu Budian dalam mengidentifikasi kekuatan, termasuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Andri dan Budian atas sesi yang luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.